Halo, selamat datang. Kita semua pasti pernah kan bangun tidur terus langsung mikir, tadi tuh mimpi apaan ya? Rasanya tuh misterius banget. Datang tanpa diundang, pas bangun ninggalin banyak pertanyaan. Nah, dalam beberapa menit ke depan kita bakal coba kupas tuntas cara menafsirkan mimpi sebagai panduan praktis buat kenal lebih dalam sama diri kita sendiri. Pasti pernah dong, Ong. Pertanyaan ini kayaknya salah satu pengalaman paling universal buat kita semua, ya nggak sih? Kita semua itu penasaran banget sama film yang diputer di kepala kita sendiri waktu lagi tidur. Oke, kita mulai dari sini aja deh. Sigmund Freud, yang kita kenal sebagai bapaknya psikoanalisis, punya gagasan yang revolusioner banget. Kata dia, mimpi itu bukan sekedar bunga tidur atau suara berisik dari otak yang lagi istirahat. Bukan. Mimpi itu justru adalah pesan, dan pesannya penting banget dari bagian diri kita yang paling dalam. Jadi kalau mimpi itu sebuah pesan, terus pesannya buat siapa? Jawabannya, ya buat kita sendiri. Anggap aja ini semacam bentuk komunikasi yang super personal, super privat. Nah, ini dia istilah kerennya, komunikasi intrapersonal. Coba deh bayangin kayak gini. Setiap mimpi itu sebetulnya adalah kesempatan kita buat nguping omongan dari bagian diri kita yang biasanya nggak kedengeran di tengah sibuknya aktivitas sehari-hari. Ini tuh percakapan antara kamu yang sadar dengan kamu yang ada di alam bawah sadar. Nah, masalahnya, percakapan ini tuh nggak pakai bahasa yang biasa kita pakai ngobrol. Mimpi punya tata bahasa dan kosakatanya sendiri. Jadi buat bisa paham, ya kita harus belajar dulu cara kerjanya. Mirip-mirip kayak belajar bahasa baru gitu deh. Ini nih, dua lapisan paling dasar dalam setiap mimpi. Konten manifest itu ya film yang kamu lihat, misalnya kamu mimpi dikejar-kejar monster. Nah, itu konten manifestnya. Terus, konten laten itu adalah naskah di baliknya. Si monster itu mungkin aja simbol dari rasa cemas kamu soal deadline kerjaan. Jadi, poin pentingnya adalah jangan berhenti di apa yang kamu lihat, tapi gali lebih dalam apa artinya. Pikiran bawah sadar kita tuh kreatif banget loh cara kerjanya buat menyamarkan pesan, salah satunya lewat simbolisasi. Misalnya rasa marah yang meluap-luap diubah jadi simbol yang lebih aman, kayak bom yang siap meledak. Ada juga dramatisasi, yang bikin rasa cemas yang sepele di dunia nyata, di mimpi jadi heboh banget, kayak dikejar monster raksasa. Tujuannya cuma satu, supaya kita ngeh, supaya kita mau perhatiin. Lantas, emangnya pesan apa sih yang sebegitu pentingnya sampai harus disamarkan kayak gitu? Menurut psikoanalisis, mimpi itu berusaha narik perhatian kita ke 4 dorongan batin yang paling mendasar, yang seringkali kita tekan atau kita abaikan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, dorongan seksual. Jangan mikir yang aneh-aneh dulu loh, ini bukan cuma soal hasrat fisik loh, maknanya jauh lebih luas, mencakup kebutuhan dasar kita sebagai manusia buat terhubung, buat ngerasain kehangatan, kasih sayang, dan kedekatan sama orang lain. Ini tuh soal energi kehidupan itu sendiri. Kedua, dorongan agresif. Ini juga jangan disalahartikan ya, ini bukan soal kekerasan atau ngajak ribut. Justru ini adalah energi yang penting banget buat melindungi diri kita, buat mempertahankan batasan kita, dan punya keberanian buat bilang enggak. Ini adalah kekuatan buat jadi diri sendiri yang mandiri dan tegas. Ketiga, ada dorongan kreatif. Ini adalah mesin di dalam diri kita yang selalu pengen kita bikin sesuatu yang baru. Bisa karya seni, bisa solusi buat masalah, atau bahkan sesederhana menata hidup dengan cara yang lebih seru dan lebih bermakna. Inilah sumber pertumbuhan pribadi kita. Dan yang terakhir, dorongan mistik. Ini pada dasarnya adalah rasa penasaran alami kita sebagai manusia buat cari makna yang lebih dalam. Pertanyaan-pertanyaan kayak, siapa sih gue sebenarnya? Kenapa gue ada di sini? Nah, itu dia. Pencarian kita buat nyambung sama sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Oke, sekarang kita udah tahu kenapa mimpi itu penting. Yuk kita masuk ke bagian praktisnya. Gimana caranya kita mulai membaca dan memahami pesan-pesan rahasia ini? Ini 3 langkah simpel buat mulai. Pertama, begitu melek, jangan langsung cek HP. Ambil buku catatan atau buka notes di HP, langsung tulis mimpi kamu secepatnya, apa adanya aja. Kedua, setelah ditulis, coba ditandain elemen-elemen apa yang paling nempel di ingatan. Dan ketiga, ini kuncinya, lakukan asosiasi bebas. Tanya ke diri sendiri, kucing di mimpi tadi ngingetin aku sama apa ya? Jawaban pertama yang muncul, seaneh apapun itu, seringkali justru petunjuk yang paling jujur. Oke, paham mimpi itu satu hal. Tapi yang lebih penting lagi adalah kita mau ngapain dengan pemahaman itu. Nah, disinilah kita ngehubungin wawasan dari mimpi ke strategi merawat diri atau self-care yang benar-benar nyata. Slide ini keren banget karena langsung nunjukin gimana caranya mengubah wawasan mimpi jadi tindakan nyata.
Misalnya, mimpi kamu nunjukin kalau kamu lagi butuh keintiman. Coba deh hal kecil. Nikmatin secangkir kopi di pagi hari tanpa main HP. Bener-bener rasain hangatnya, cium aromanya. Kalau tentang agresi, coba deh latihan bilang enggak ke permintaan kecil yang sebetulnya kamu nggak mau lakuin. Tanpa perlu merasa bersalah. Ini cara kita ngasih ruang buat dorongan-dorongan itu biar bisa hidup secara sehat di dunia nyata. Jadi, intinya begini, dengerin mimpi itu bukan sekedar aktivitas iseng-iseng yang menarik. Ini adalah sebuah jalan menuju keutuhan diri. Setiap mimpi itu ibarat undangan dari dalam diri kita sendiri untuk menyembuhkan apa yang terpisah, mengakui semua bagian dari diri kita, dan akhirnya menjadi pribadi yang lebih nyatu dan terintegrasi. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat kamu renungkan. Setelah kita bahas semua ini, coba deh lebih perhatiin lagi. Waktu kamu tidur malam ini, coba dengarkan baik-baik. Kira-kira pesan apa sih yang sedang menunggu untuk kamu dengar?